Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai Health Belief Model atau sering disingkat menjadi HBM. Sebelum kita mulai, maka saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah terbentuknya model ini. Pada dasarnya model ini sudah dikembangkan pada awal tahun 1950-an. Berarti sudah lama sekali ya. Nah, siapa yang mengembangkan? Yang mengembangkan itu adalah sekelompok psikolog sosial yang pada saat itu bekerja pada the US Public Health Service. Pada saat itu mereka ingin mengetahui, ingin memahami kenapa ya, atau hal-hal apa ya yang membuat prevention program ataupun screening test tidak diterima oleh masyarakat luas, gitu ya. Nah, kemudian model ini juga lambat laun digunakan untuk memahami hal-hal yang lain. Misalnya pada tahun 1974, mereka menggunakan model ini untuk memahami bagaimana ya respon seseorang terhadap simptom penyakit yang dia derita, dan juga bagaimana ya respon seseorang terhadap program pengobatan yang dilakukan atau disarankan oleh dokternya, gitu ya. Apakah seseorang itu akan comply atau tidak, gitu. Nah, pada dasarnya health belief model ini berdasarkan kepada dua premis. Premis yang pertama, mereka menyatakan bahwa pada dasarnya sehat itu merupakan sesuatu hal yang sangat berarti, highly valued concern, gitu ya. Dan sehat itu merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh mayoritas orang. Nah, kemudian premis yang kedua, cues to action atau apa ya, trigger untuk seseorang untuk melakukan sesuatu itu pada dasarnya ada di mana-mana, gitu ya. Sehingga menurut teori ini, apabila dua premis tersebut tidak ada, maka model ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi suatu perilaku tertentu. Jadi, dua premis tadi harus ada sehingga HBM ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku seseorang. Nah, lebih lanjut, model ini memiliki dua hipotesa, gitu ya, bahwa seseorang itu menempatkan suatu value terhadap tujuan yang hendak ia capai, gitu ya. Jadi tujuan itu merupakan hal yang berarti bagi seseorang. Nah, kemudian seseorang itu akan berusaha untuk melakukan sesuatu agar tujuannya tadi tercapai. Nah, bagaimana itu diterapkan pada konteks kesehatan, gitu ya. Jadi, menurut teori ini, tujuan dari seseorang itu adalah untuk menghindari sakit, gitu ya. Atau kalaupun dia sudah sakit, maka tujuan dia itu adalah untuk sembuh. Nah, oleh karena itu, hipotesa yang kedua adalah keyakinan bahwa sesuatu perilaku tertentu dapat menghindari seseorang untuk mendapatkan penyakit. Misalnya, pada saat COVID-19 saat ini, double masker, penggunaan double masker dapat membuat seseorang itu terhindar dari terinfeksi virus COVID-19, misalnya seperti itu. Nah, keyakinan bahwa ada perilaku tertentu yang dapat dilakukan untuk menghindari suatu penyakit, maka membuat seseorang itu akan berusaha melakukan perilaku tersebut, gitu ya. Nah,
Tapi kalau tidak ada keyakinan bahwa ada perilaku yang bisa dilakukan, misalnya keyakinan seseorang itu bilang bahwa oh kanker mah memang tidak bisa dicegah gitu ya, karena itu misalnya merupakan sesuatu hal yang bersifat herediter. Nah, maka dia juga tidak akan melakukan perilaku tertentu. Tapi kalau dia percaya, kita percaya bahwa pada dasarnya sel-sel kanker tubuh tersebut mungkin sudah ada dalam diri kita gitu ya, potensinya, tapi kalau kita menjaga asupan makanan, kita tetap olahraga, maka sel-sel kanker itu tidak akan berkembang, maka kita akan melakukan perilaku-perilaku sehat tersebut. Gitu ya. Nah, sehingga mereka membuat suatu bagan sebagai berikut. Jadi, apakah seseorang itu akan menampilkan perilaku sesuai dengan rekomendasi dokter, gitu ya, untuk melakukan perilaku yang bersifat preventif, itu dipengaruhi oleh dua hal, gitu ya. Yang pertama adalah persepsi akan threat, gitu ya, ancaman dari penyakit tersebut. Misalnya kalau kita terapkan pada kasus COVID-19 pada saat ini, gitu ya. Jadi, apakah seseorang itu akan menggunakan double masker? Itu akan sangat tergantung. Yang pertama adalah threat dari penyakit COVID-19 ini, gitu ya. Nah, perceived threat atau apa sih namanya, pemaknaan adanya ancaman ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu perceived susceptibility dan yang kedua adalah perceived seriousness atau severity dari disease, gitu ya. Jadi kalau saya berpikir saya kan di rumah saja, gitu ya. Jadi saya tidak akan terpapar penyakit COVID-19 ini, gitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi, yang perceived severity itu adalah ketika seseorang mempersepsikan, kalau misalnya COVID-19 itu pada dasarnya hampir sama kok sama flu gitu ya, jadi bukan sesuatu yang serius gitu ya. Nah, mungkin keduanya ini akan mempengaruhi seseorang untuk berpikir bahwa oh COVID-19 ini pada dasarnya bukanlah suatu ancaman buat dirinya, gitu ya. Sehingga kita mungkin kemungkinan besar yang bersangkutan itu tidak akan menggunakan masker, misalnya gitu ya. Nah, tapi ada hal lain lagi yang mempengaruhinya, yaitu perceived benefit dikurangi perceived barrier, gitu ya. Nah, jadi ketika saya berpikir, oh ya, tapi kalau misalnya menggunakan masker itu bisa membuat saya terhindar dan masker itu tersedia dengan mudah, maka bisa jadi kombinasi antara perceived threat dan juga tadi ya hitung-hitungan antara barrier-nya dengan benefit-nya, mana yang lebih menguntungkan, gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata perceived benefit-nya itu melebihi perceived barrier, maka kemungkinan yang bersangkutan akan tetap menggunakan masker, gitu. Nah, di sini ada demographic variabel seperti usia, kemudian jenis kelamin, kemudian race, ethnicity, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang akan memberikan pengaruh terhadap persepsi yang timbul di dalam diri seseorang. Misalnya, anak muda akan berpikir bahwa oh COVID-19 itu tidak terlalu serius lah, karena saya masih imunnya masih kuat dan lain sebagainya.
Tapi untuk orang-orang yang sudah berumur, yang sudah memiliki komorbid, maka yang bersangkutan itu akan otomatis berpikir, wah ini akan serius nih kalau saya terkena COVID-19, gitu ya. Sehingga demographic variable ini merupakan background factors yang akan mempengaruhi berbagai persepsi kita. Nah, kemudian di sini perceived threat tadi, ancaman ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu cues to action. Cues to action itu adalah trigger-trigger yang membuat kita melakukan sesuatu. Misalnya ada kampanye dan lain sebagainya, gitu ya, kampanye kesehatan dan lain sebagainya, ataupun advice dari teman dari kedokteran misalnya, kamu jangan keluar tanpa masker loh, kamu harus pakai masker. Nah, itu juga yang akan menguatkan adanya persepsi ancaman terhadap penyakit tertentu, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah definisi dari masing-masing variabel tadi, gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat perceived susceptibility, gitu ya, itu adalah persepsi seseorang terhadap resiko terkena dari penyakit COVID-19 tadi, gitu ya. Sedangkan perceived severity itu adalah perasaan ataupun persepsi seseorang terhadap serius atau enggak ya, gitu. Nah, kedua hal tersebut akan menimbulkan pemaknaan adanya ancaman atau tidak ya, gitu ya. Nah, ketika seseorang itu merasa ada ancaman, maka di situ ada energi, ada ada usaha untuk seseorang itu melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, kemudian ada juga likelihood to action. Jadi, setelah seseorang itu mengalami suatu perasaan bahwa ada ancaman nih COVID-19 gitu ya. Nah, kemudian apakah yang bersangkutan itu akhirnya akan melakukan atau tidak, itu dipengaruhi oleh perceived benefit minus perceived barriers, yaitu akan mempengaruhi apakah seseorang itu akan melakukan atau tidak, gitu ya. Tapi kalau perceived benefit plus perceived barrier, maka dia juga akan melihat action mana ya yang akan dia lakukan, gitu ya. Jadi misalnya nih, ketika seseorang itu sudah berpikir bahwa COVID-19 ini merupakan ancaman bagi dirinya, gitu ya. Nah, dia sudah ada energi untuk menghindari penyakit tersebut. Nah, kemudian perilakunya mana yang akan dia lakukan, gitu ya? Oh, itu tergantung dari perceived benefit dan juga perceived barrier-nya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pikir, waduh, menggunakan double masker yang kain dan juga yang medis gitu ya, itu pastinya akan memprotek kita gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir barriers-nya saya nggak punya banyak uang gitu ya. Nah, sehingga saya berpikir, oh ya sudah, karena COVID-19 itu merupakan ancaman buat saya gitu ya, maka tapi saya juga tidak punya banyak uang, maka saya mau double masker saja, tapi keduanya adalah masker kain, misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan likelihood of action. Nah, kemudian dalam perjalanannya perceived ancaman tadi itu sangat dipengaruhi oleh cue to action atau a trigger mechanism. Jadi ada mekanisme tertentu yang membuat seseorang akhirnya melakukan tindakan tertentu.
Dan cue to action ini bisa dari hal yang sepele sampai sesuatu kampanye kesehatan yang sangat sophisticated. Misalnya kita tidak menggunakan masker bedah gitu ya, tapi menggunakan double masker kain misalnya gitu ya. Nah, dia naik lift, kemudian tiba-tiba ada orang lain masuk. Nah, ketika yang bersangkutan batuk-batuk, kita akan ngambil persediaan masker bedah kita dan kita pakai, gitu ya. Bisa sesimpel itu, tapi bisa juga ada media-media kampanye dari misalnya pemerintah. Ini misalnya dari Unpad gitu ya, Cue to Action-nya adalah kampanye untuk menggunakan masker. Jadi dia bilang lebih baik pakai masker daripada pakai ventilator. Waduh, itu merupakan perceived threat ya, meningkatkan perceived threat dalam diri kita bahwa waduh ancaman nih kalau kita terkena COVID-19 kita bisa jadi akan end up di rumah sakit dan harus menggunakan ventilator. Nah, HBM ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sudah dikembangkan dari tahun 1950. Jadi sudah lama, tapi kenapa ya sampai saat ini masih digunakan? Nah, ternyata memang, maaf ya, HBM ini sudah banyak sekali dilakukan penelitian mengenai efektivitasnya ataupun terbukti atau tidaknya, gitu ya. Nah, ternyata memang lumayan banyak, gitu ya. Walaupun variance of difference-nya itu tidak terlalu tinggi, gitu ya. Tapi pada dasarnya HBM ini banyak digunakan dan terbukti untuk memprediksi health action terkait dengan screening kanker, kemudian penggunaan kondom, kemudian vaksinasi, kemudian malaria, dan juga perilaku dental gitu ya. Jadi apakah menggosok gigi ataukah pergi ke dokter gigi dan lain sebagainya. Kemudian selain untuk preventive health action, ternyata health belief model ini juga terbukti untuk perilaku seeking diagnosis gitu ya. Jadi ketika seseorang ada simptom, misalnya ada benjolan gitu ya, nah dia akan melakukan perilaku seeking diagnosis gitu ya. Nah itu bisa juga diprediksi dengan model HBM ini. Dan yang terakhir adalah following prescribed medical advice. Jadi apakah seseorang itu akan mematuhi atau tidak terhadap saran dari dokter gitu. Nah, dari semua variabel-variabel tadi, perceived barrier lah yang terbukti merupakan prediktor yang paling kuat dari HBM ini. Nah, tapi seperti layaknya model, maka pastinya ada limitation, gitu ya. Nah, mungkin secara lebih detailnya Anda bisa membaca sendiri terkait dengan limitation karena memang health belief model ini merupakan model psikososial, gitu ya. Sehingga memang hanya terkait dengan hal-hal yang ada dalam diri seseorang yang dapat dijelaskan terkait dengan sikap mereka dan juga terkait dengan belief atau persepsi yang seseorang miliki, gitu ya. Tapi memang ada hal-hal lain atau variabel-variabel lain yang tidak bisa dijelaskan oleh health belief model ini, seperti misalnya komponen kebiasaan. Itu tidak dibahas ya di teori ini, sehingga sulit untuk kita menjelaskan mengenai perilaku merokok
ataupun misalnya gosok gigi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga perilaku kesehatan yang disebabkan bukan karena alasan kesehatan, tapi lebih karena hal yang lain. Misalnya saya tidak mau merokok karena saya tidak ingin gigi saya warnanya kuning, misalnya gitu ya. Ataupun saya tidak mau merokok karena saya tidak ingin bau mulut saya itu jadi bau mulut yang bekas orang merokok gitu ya. Nah, kemudian ada juga faktor-faktor yang bersifat ekonomi gitu ya, ataupun yang terkait dengan lingkungan gitu ya, yang membuat seseorang itu memilih suatu perilaku tertentu gitu ya. Misalnya sudah tahu kalau tinggal di tengah kota itu udaranya sudah tidak baik lagi gitu ya. Tapi kok banyak sekali orang Jakarta yang tinggalnya di apartemen dan itu di tengah kota. Oh, ternyata ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka mengambil atau memilih perilaku tersebut. Misalnya karena dekat dengan kantor sehingga jarak tempuhnya tidak panjang gitu ya. Kemudian juga menghemat waktu, menghemat biaya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut memang tidak dijelaskan oleh model ini gitu ya. Nah, seperti biasa, tugasnya saya ingin Anda menjelaskan mengenai perilaku melaporkan diri jika mengalami gejala, tapi menggunakan teori health belief model. Anda bisa bisa membuat suatu hipotesa tertentu sehingga seseorang akan melakukan perilaku ini atau tidak, gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga kita semua sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.